Selamat malam sidang jemaat yang ada di rumah. Selamat berjumpa kembali lewat ibadah keluarga yang dilaksanakan pada malam ini. Malam ini adalah ibadah perdana untuk ibadah keluarga dan puji syukur pada malam ini yang terjadwal adalah keluarga Bapak Petrus Albert dan keluarga Nyonya Henrika Rompa Asa. Dan karena itu atas nama gereja mengucapkan terima kasih kepada kedua keluarga yang telah menjadi mimbar pelayanan firman untuk seluruh jemaat yang menikmati ibadah pada malam ini. Malam ini kita akan dipimpin oleh hambanya Bapak Pendeta Martinus Tangketasik STH. Dan karena itu mari kita mempersiapkan diri kita untuk memasuki ibadah keluarga pada malam ini. Mari kita bersama-sama menggaungkan nama Tuhan lewat satu pujian berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berhayulah segala pergumulan diganti kedamaian. Mujizat yang sudah dibuatnya, hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Mari kita bersama-sama menggaungkan nama Tuhan lewat pembacaan Mazmur yang akan kita baca secara berbelasan dari Mazmur 99 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerup-kerup, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion. Dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat. Kuduslah ia. Raja yang kuat yang mencintai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran. Hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita. Dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah ia. Musa dan Harun di antara imam-imamnya. Dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan dan ia menjawab mereka. Dalam tiang awan ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita. Dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita.
Kita terus mengagungkan Tuhan lewat pujian Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Tiba saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta. Dan karena itu kepada Pak Pendeta kami persilakan. Mari bersama-sama kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah, Engkau sungguh baik bagi kehidupan kami. Kalau pada malam ini kedua keluarga kami, keluarga Petrus Albert, keluarga Nyonya Henrika Rompa Asa, malam ini mendapatkan giliran ibadah keluarga. Kami percaya bahwa semuanya itu dalam rancangan kasih Allah sendiri. Saat ini, lewat ibadah keluarga kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Kiranya Roh Kudus Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu boleh menjadi bagian kami yang akan menguatkan dan mengingatkan kami bagaimana hidup bersama dengan Tuhan. Berfirmanlah kepada kami semua dan dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saya pilih dari kitab Kejadian pasal 8 ayat 15 sampai dengan ayat 22. Kejadian pasal 8 ayat 15 sampai ayat 22. Firman Tuhan berbunyi, lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari batra itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram
diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, "Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Amin." Demikianlah firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan bersama. Berbahagialah kita semua yang masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Nya. Dari bacaan kita, saudara-saudara, saya memberi sebuah tema, menikmati kasih karunia Tuhan. Menikmati kasih karunia Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita dapat menikmati kasih karunia Tuhan di tengah-tengah situasi hidup yang diwarnai oleh berbagai ragam tantangan, ancaman, pencobaan, kekerasan, penderitaan, dan ketakutan. Kali ini saudara-saudara kita akan belajar dari riwayat dan cerita tentang Nuh bersama keluarganya. Yang menceritakan kehidupan orang percaya yang sangat menarik. Bagaimana mereka menikmati kasih karunia Tuhan di tengah berbagai tantangan dan pergumulan yang mereka hadapi. Dalam Kejadian pasal 6 ayat 8 diceritakan bahwa Nuh mendapatkan kasih karunia Tuhan yang merupakan kabar sukacita yang mau dinyatakan Tuhan kepada manusia di tengah-tengah kehidupan manusia yang luar biasa jahatnya. Kecenderungan hati manusia yang selalu membuahkan kejahatan mengakibatkan mereka mendapat hukuman. Namun Nuh bersama dengan keluarganya dibebaskan dari hukuman tersebut oleh karena ketaatannya kepada perintah Tuhan Allah. Nuh disebut sebagai orang yang benar. Mengapa? Karena ia hidup benar di antara orang-orang yang senantiasa melakukan kejahatan. Nuh seorang yang percaya dengan sungguh dan menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Allah. Ia adalah seorang yang bergaul dengan Allah. Ia juga yang menyadari dirinya bahwa dalam dirinya punya keterbatasan, punya kelemahan, dan dia mengakui dosa. Lewat dosa itu ia menyatakan pertobatan dan tetap menjalin hubungan yang baik, yang intim dengan Tuhan. Walaupun saudara-saudara dalam menjalani kehidupan ada begitu banyak tantangan
ada begitu banyak pergumulan yang dihadapi. Tetapi ia tetap mempercayakan hidup dan kehidupannya kepada Allah. Ini dibuktikan saudara-saudara saat Tuhan memberi perintah kepada Nuh untuk membuat bahtera dengan sekian banyak ketentuan dan aturan. Dia dengan setia dan cermat melaksanakan petunjuk dan perintah yang telah disampaikan kepadanya. Sampai bahtera yang dibuatnya selesai. Walaupun pada saat ia melaksanakan perintah dan ketetapan Tuhan untuk membuat bahtera, dia diejek oleh banyak orang. Ia ditertawai oleh banyak orang. Namun hal itu tidak membuat semangatnya surut. Sampai ia masuk, bahkan keluar dari bahtera, ia tetap sabar menunggu aba-aba dari Tuhan. Dan bukan hanya itu, Nuh juga tetap berusaha membangun komunikasi yang baik, yang harmonis dengan sesama, dan melestarikan budaya damai. Saat Nuh keluar dari bahtera, hal pertama yang dilakukan oleh Nuh ialah dia mendirikan sebuah mezbah dan mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan sebagai ungkapan syukurnya bahwa ia bersama dengan keluarganya dianugerahi keselamatan dan telah menikmati kasih karunia Tuhan selama 5 bulan terapung di atas air bah. Nuh menyatakan penyembahan bahwa hidupnya hanya di dalam tangan kuasa Allah. Dengan doa dan harapan akan persekutuan dengan Tuhan tetap terjalin sepanjang hidupnya. Dan mohon berkat dalam mengemban keselamatan serta hidup kekal yang Tuhan telah karuniakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari riwayat dan cerita Nuh ini? Ada beberapa hal saudara-saudara. Yang pertama, Nuh tidak mudah dipengaruhi oleh lingkungan di mana ia hidup. Walaupun dia hidup bersama dengan orang yang melakukan kejahatan, ia tetap berani tampil beda. Pertanyaan bagi kita saudara-saudara, bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana dengan kehidupan kekristenan kita? Apakah kita juga layak disebut orang benar sama seperti Nuh dan tidak mudah terpengaruh dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan? Yang kedua, jika Nuh telah diselamatkan dan menikmati pemeliharaan kasih karunia Allah, demikian juga dengan kita yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Hendaknya menikmati pemeliharaan kasih karunia Allah dengan tetap setia dan taat akan ketentuan dan aturan Allah. Walaupun banyak tantangan dan pergumulan yang kita hadapi. Yang ketiga saudara-saudara, mari kita coba berimajinasi. Seolah-olah kita ada pada saat air bah memenuhi bumi. Apa yang menguasai kita? Yang pasti ialah
kita ada rasa takut yang luar biasa. Kematian seolah begitu mengancam. Ada rasa tak berdaya. Seolah-olah selesailah hidup ini. Inilah yang menjadi dasar yang utama menyatakan ungkapan syukur atas keselamatan. Semua bentuk tantangan, ancaman, penderitaan, bahkan kematian tidak lagi menakutkan karena karya Kristus. Mulai dari kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke sorga. Merupakan suatu rentetan peristiwa yang jelas. Yang menunjuk bahwa proses Allah sangat mengasihi manusia ciptaannya. Marilah kita mengemban dan menikmati hidup ini dengan iman yang kokoh. Iman yang kuat, tidak tergoyahkan. Menghadapi segala kemungkinan yang bisa terjadi. Apakah itu dalam suasana kita bersyukur dan bersuka cita? Ataukah saat di mana kita menghadapi berbagai tantangan? Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, belajarlah bersyukur dalam keadaan apapun juga. Karena semakin lama kita hidup, semakin kita ditempa dalam hidup beriman yang selalu diwarnai oleh ungkapan syukur. Semoga apa yang disediakan Tuhan setelah hidup yang kita jalani di dunia dan akhirnya jauh lebih indah, lebih mulia dari apa yang dapat kita bayangkan sekarang ini. Oleh karena itu, bersyukurlah kepada Tuhan. Pujilah Tuhan dalam menikmati kasih karunia Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta. Biarlah firman Tuhan ini akan terus menguatkan kita semua, terlebih khusus kepada kedua keluarga yang bersukacita pada malam ini. Mari kita terus mengagungkan nama Tuhan. Kita masuk dalam akta persembahan syukur. Kita menyanyi dari PKJ 216 ayat 1 dan 2. Namun sebelumnya firman Tuhan berkata, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan. Dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepada aku. Pujian 216 ayat 1 dan 2 berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku. Tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku.
Doa syafaat akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta. Mari saudara-saudara kita berdoa syafaat. Kami kembali datang mengucap syukur kepadamu ya Allah, bahwa Engkau memberi kesempatan bagi kami menikmati persekutuan yang begitu indah, di mana kami telah bersama-sama menyanyikan pujian dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya apa yang telah kami lakukan, penyembahan kepadamu, berkenan bagimu dan menjadi puji-pujian bagimu ya Allah. Terima kasih juga untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk menikmati kasih karunia Tuhan di tengah-tengah berbagai tantangan dan persoalan yang kadangkala kami jumpai di tengah-tengah kehidupan ini. Kami diingatkan lewat bagaimana Nuh bersama dengan keluarganya diberkati oleh Tuhan, dipeliharakan oleh Tuhan. Dan karena ketakutannya akan Tuhan, maka keselamatan menjadi bagian kehidupan bersama dengan keluarga. Bapa, terima kasih bahwa lewat ibadah ini juga kami telah memberi persembahan. Diberkatilah apa yang telah kami beri dan diberkati yang masih ada pada kami semua. Saat ini kami mau berdoa buat dua keluarga yang saat ini mendapat giliran ibadah keluarga. Yang pertama kami mau berdoa buat keluarga Petrus Albert. Keluarga bersyukur bahwa seluruh keluarga diberikan kesehatan, kekuatan. Kiranya Engkau ya Allah melanjutkan dalam kehidupan keluarga untuk kesehatan dan kekuatan itu. Terlebih keluarga bersyukur lewat pertambahan usia Bapak Petrus Albert atau Kakek Lei yang hari ini tepat berumur 68 tahun. Terima kasih untuk kehidupan yang Engkau anugerahkan baginya. Kiranya Engkau memberkati dalam kehidupan ke depan. Semoga tetap kuat dan sehat, hidup bersama dengan anak cucu. Kami mau berdoa buat Ibu Damaris atau Nenek Lei yang juga senantiasa merasakan kasih setia Tuhan. Mari Engkau terus ya Allah menyatakan penyertaan-Mu bagi Ibu kekasih, Ibu Damaris atau Nenek Lei. Kami mau berdoa buat Bapak Lei dan istri yang ada di Sangatta dalam pekerjaan dan dalam kehidupan keluarganya. Kiranya senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Edo dan istri yang ada di Sudiang dalam pekerjaan dan kehidupan keluarganya. Kiranya diberkati oleh Tuhan. Kami mau berdoa buat Bapak Beril dan istri yang berada di Tello dalam pekerjaan dan dalam kehidupan keluarganya. Diberkati oleh Tuhan. Cucu Lei dan Jen dalam pendidikan perkuliahannya masing-masing. Tuhan memberkati, semoga mereka boleh meraih cita-cita karena Tuhan yang memberi. Kami mau berdoa buat cucu Edo, Angel, Sila, Beril dalam pendidikannya masing-masing. Kiranya juga diberkati oleh Tuhan
Semoga cita-cita mereka terwujud. Juga kami berdoa buat cucu Arya dan Esar dalam masa pertumbuhannya. Kiranya diberkati oleh Tuhan sehingga mereka bertumbuh baik dalam hal jasmani maupun dalam hal rohani. Sehingga kasih sayang Tuhan tetap mereka rasakan. Bapa di sorga, segala rencana dan tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi keluarga Bapak Petrus Albert, kiranya senantiasa diberkati dan diberikan kemungkinan yang baik. Bapa, saat ini juga kami mau berdoa buat keluarga Ibu Henrika R. Asa. Keluarga bersyukur bahwa atas kemurahan Tuhan, mereka sekeluarga sehat dan mereka senantiasa menikmati kasih sayang Tuhan dalam kehidupan keluarga. Kiranya Engkau lanjutkan kasih-Mu, penyertaan-Mu di tengah-tengah keluarga Ibu Henrika. Kemarin tepat tanggal 28 Februari, Ibu Henrika berulang tahun yang ke-72. Kiranya Tuhan memberkati. Kiranya diberi umur yang panjang, kesehatan, kekuatan, dan diberkati oleh Tuhan Yesus dalam menjalani masa tua. Kami mau berdoa buat Bapak Jojo di Jakarta dalam tugas dan pekerjaannya bersama istri dan juga anak-anaknya dalam pertumbuhannya, dalam pendidikannya. Kiranya diberkati oleh Allah. Kami berdoa buat anak Papa Alien di Jakarta dalam tugas dan pekerjaannya bersama dengan istri dan juga anak-anak dalam pertumbuhan dan dalam pendidikannya. Kiranya terus diberkati oleh Tuhan. Kami mau berdoa buat anak Papa Klairin di NTB dalam tugas dan pekerjaannya, serta istri dan anak-anaknya di Balikpapan. Tuhan menyertai dan memberkati kehidupan keluarga ini. Kami mau berdoa buat anak Yonas yang saat ini bertugas di Malinau. Dalam pekerjaannya, dalam kehidupannya Tuhan mohon penyertaan-Mu. Kami mau berdoa buat semua keluarga dimanapun berada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan tak lupa kami berdoa buat rencana, tanggung jawab buat keluarga Ibu Henrika yang tidak kami sebut satu persatu. Tuhan memberkati dan menyatakan yang terbaik. Terima kasih untuk kami boleh yang dapat melayani pada malam ini. Baik itu sebagai petugas liturgi. Terima kasih Bapa. Kiranya Engkau memungkinkan kami ke depan melayani-Mu dengan talenta yang ada. Kami tetap berdoa buat jemaat Masaleh dalam tugas dan tanggung jawab untuk menyatakan panggilan gereja, bersaksi, bersekutu dan melayani. Kiranya senantiasa diberkati oleh Tuhan. Begitu juga majelis gereja yang bertanggung jawab dalam rangka pelayanan di jemaat, diberi hikmat untuk mengerjakan tugas tanggung jawab itu. Berkati pemerintah kami. Dengarkan doa yang kami sampaikan kepadamu ya Allah. Sebab kami percaya Engkau mengabulkannya permohonan kami. Sebab kami datang di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa
doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Kita menyanyi dari Kirun Jemaat 370 ayat 1, Ku mau berjalan dengan juru selamat. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakar. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, biar kemana juga ku mengikutnya. Saudara-saudara, pergilah kamu dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Ya, demikian ibadah keluarga yang kita telah nikmati bersama-sama pada malam ini. Dan kepada kedua keluarga, yaitu Bapak Petrus Albert dan keluarga Nyonya Hendrika Rompasa, kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Kiranya Tuhan terus menguatkan kedua hamba-Nya bersama-sama dengan segenap keluarga dan dipelihara dalam setiap langkah kehidupannya. Juga kami ucapkan terima kasih kepada hamba-Nya Bapak Pendeta yang telah memberitakan firman Tuhan pada malam ini, sehingga kita semua boleh menikmati, kita semua boleh dihiburkan dan dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan yang telah dibawakan oleh hamba-Nya. Dan sekali lagi atas nama kedua keluarga mengucapkan terima kasih kepada hamba-Nya Bapak Pendeta. Demikian ibadah kita, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.